Baiklah, pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang peranan pemerintah dalam perekonomian dan kebijakan fiskal. Jadi kurang lebih 20 sampai 25 menit kita akan coba menelaah, memaparkan bagaimana sebenarnya peranan pemerintah dalam perekonomian, lebih khusus kepada kebijakan fiskal, ya. Baiklah, di dalam materi kali ini secara khusus kita akan memahami pertama fungsi dari pemerintah, kemudian yang kedua kebijakan fiskal, yang ketiga teori kebijakan fiskal, yang keempat itu macam kebijakan fiskal, kemudian yang kelima apa yang menjadi perangkat kebijakan fiskal, yang keenam apa yang menjadi tujuan dari kebijakan fiskal, yang ketujuh anggaran pemerintah, yang kedelapan kebijakan fiskal dan anggaran belanja. Kira-kira kurang lebih ada 8 item subtopik yang akan kita berusaha pahami dalam pengajaran pada malam hari ini secara online. Baik, saya akan mulai dengan fungsi pemerintah. Jadi latar belakang perlunya pemerintah dalam perekonomian, pertama tentunya kita harus melihat karena ada yang namanya market failure atau kegagalan pasar. Apa itu kegagalan pasar? Kegagalan pasar adalah kondisi ketika pasar tidak dapat menghasilkan output perekonomian secara Pareto, efisien, merupakan hal yang menjadi latar belakang atau pemicu sehingga perlu yang namanya intervensi pemerintah yang terlibat di dalam perekonomian. Jadi yang pertama itu adalahnya market failure atau kegagalan pasar. Yang kedua, Pareto efisien. Apa itu Pareto efisien? Itu merupakan suatu kondisi alokasi sumber daya alam, ya, yang memiliki karakteristik tidak ada seorang pun yang kondisinya kesejahteraannya dapat menjadi lebih baik tanpa memperburuk kesejahteraan orang lain. Ya, jika kesejahteraan seseorang masih dapat ditingkatkan tanpa memperburuk kesejahteraan orang lain, maka kondisi Pareto efisien masih belum tercapai. Atau dapat dikatakan di sini Pareto efisien adalah muara dari tidak tercapainya efisiensi ini adalah terciptanya kegagalan pasar. Itu yang kedua, ya. Nah, kemudian terdapat 6 kondisi yang menciptakan atau menyebabkan terjadinya market failure atau kegagalan pasar. Yang pertama, yaitu terdapat kegagalan dalam bersaing atau terbentuknya yang namanya monopoli. Yang kedua, adanya keberadaan barang publik, yaitu tidak semua barang dapat disediakan secara efisien oleh perusahaan swasta. Yang ketiga, adanya eksternalitas yang diciptakan oleh pelaku ekonomi. Yang keempat, adanya kegagalan informasi atau informasi yang tidak sempurna. Yang kelima, adanya ketidakstabilan makroekonomi. Dan yang berikut adalah terdapat kegagalan dalam bersaing sehingga memicu juga hal yang kedua tadi itu terbentuknya monopoli. Nah, sekarang kita akan melihat di sini fungsi dari pemerintah. Nah, fungsi dari pemerintah sini kita harus melihat satu teori yang dikemukakan oleh Musgrave. Musgrave adalah seorang ekonom yang menelurkan ilmunya pada tahun 1980. Nama lengkapnya adalah Richard Musgrave. Nah, dia menyebutkan di sini berkaitan dengan pemerintah, fungsi pemerintah adalah pemerintah memiliki 3 peran dalam perekonomian. Yang pertama, memiliki peran stabilisasi. Nah, di sini dalam peran stabilisasi, Musgrave menyebutkan bahwa fungsi pemerintah itu untuk menjaga tingkat pengangguran yang rendah dengan tingkat harga yang stabil. Makanya disebut peran stabilisasi. Yang kedua, peran redistribusi pendapatan. Nah, maksudnya peran yang ini adalah menjamin agar pendapatan dalam perekonomian dapat terdistribusi ke seluruh masyarakat dalam perekonomian. Jadi pemerintah di sini menjalankan fungsi redistribusi pendapatan dengan menggunakan instrumen apa? Pajak dan subsidi. Ya, itu sesuai dengan kebijakan fiskal. Kemudian yang ketiga adalah peran alokasi sumber daya, ya. Jadi inilah teori yang disampaikan oleh Musgrave pada tahun 80 yang berkaitan dengan fungsi pemerintah. Jadi ada 3 peran, ya. Yang pertama itu peran stabilisasi,
Kemudian peran redistribusi pendapatan, dan yang ketiga adalah peran alokasi sumber daya. Nah, sekarang kita akan melihat kebijakan fiskal. Pernah pada pertemuan yang pertama sudah disampaikan apa sebenarnya kebijakan utama dalam pemerintah menjaga kestabilan perekonomian suatu negara. Ada dua, yaitu yang pertama kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, sekarang kita akan mengupas apa sebenarnya kebijakan fiskal itu. Jadi kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam sistem pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Nah, pada tahun 1936, Keynes atau seorang ekonom yang namanya John Maynard Keynes menerbitkan bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Nah, buku dari Keynes ini pada tahun 36 itu menjadi dasar dari perkembangan teori tentang fiscal policy atau kebijakan fiskal. Nah, dari dasar pemikiran Keynes pada tahun 36 inilah muncul pemikiran kebijakan fiskal yang dia menyebutkan bahwa pemerintah tidak dapat disamakan dengan individu dalam pengaruh dari tindakan masing-masing terhadap masyarakat sebagai keseluruhan. Itu berawal muasalnya dari teori Keynes tahun 36 dalam buku General Theory of Employment, Interest and Money. Jadi menurut Keynes ini, umumnya para individu akan mengurangi pengeluaran apabila penerimaannya menurun. Nah, sedangkan pemerintah tidak harus berbuat demikian. Nah, karena jika pemerintah mengurangi pengeluarannya, maka tindakan ini justru akan lebih menyusahkan jalannya perekonomian. Karena apa? Menurunnya pengeluaran pemerintah berarti akan menurunkan pendapatan masyarakat, yang kita kenal pendapatan per kapita sebagai objek pajak yang pada akhirnya akan memperkecil pendapatan pemerintah pada akhirnya. Makanya itu terjadi perbedaan. Makanya dari pemikiran Keynes ini, dia memberikan pemikiran atau nuansa baru bahwa pemerintah tidak dapat disamakan dengan individu dalam pengaruhnya terhadap memandang bagaimana pengeluaran dan tingkat pendapatan. Itu kira-kira tentang kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu mengatur tentang tentang pajak dan tentang pajak dan hal yang berkaitan dengan fiskal. Nah, selanjutnya kita akan melihat macam-macam dari kebijakan fiskal. Nah, sebenarnya apa sih yang diatur oleh kebijakan fiskal ini sendiri? Nah, kita harus melihat dulu macam-macam dari kebijakan fiskal ini. Ya, yang pertama adalah pembiayaan fungsional atau functional finance. Ini menurut dari A.P. Lerner ya. Jadi salah satu ekonom juga pernah menelurkan bahwa kebijakan fiskal ini salah satu fungsinya itu sebagai pembiayaan fungsional atau functional finance. Nah, dia menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan yang namanya kesempatan kerja atau employment. Sementara pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta dan bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah. Sehingga dalam masa pengangguran, pajak sama sekali tidak diperlukan. Karena apa? Itu bisa memperburuk perekonomian yang ada. Kemudian yang kedua, yaitu tentang pengelolaan anggaran atau the managed budget approach. Ini menurut seorang ekonom Alvin Hansen. Ya, jadi pada masa depresi di mana ada banyak pengangguran, pengeluaran pemerintah yang meningkat adalah satu-satunya obat. Ya, jadi ketika banyak lagi pengangguran, jangan lagi pemerintah itu mengurangi pengeluaran, sehingga itu akan membuat masalah. Jadi ketika terjadi pengangguran, banyak orang yang tidak bekerja, tidak pendapatan, justru pemerintah harus meningkatkan pengeluarannya untuk membuat kondisi sektor tertentu atau sektor yang bisa menunjang pendapatan per kapita masyarakat dan bisa mengurangi pengangguran, itu justru yang harus ditingkatkan lewat tingkat pengeluarannya yang harus diadakan. Dalam pendekatan ini, yaitu pengeluaran anggaran, terdapat hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang selalu harus dipertahankan. Tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil yang namanya ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat dapat terjadi yang namanya defisit maupun surplus ya. Jadi terjadi kesusahan dalam keuangan, terjadi penurunan dan juga terjadi kelebihan. Oleh karena itu harus ada pengelolaan agar supaya anggaran ini benar-benar dimanage dengan baik. Nah, itu kira-kira yang menurut
Alvin Hansen ya, macam kebijakan fiskal berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Kemudian yang ketiga itu tentang stabilisasi anggaran otomatis ya, yaitu the stabilizing budget. Nah, dengan stabilisasi otomatis, pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasar atas perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh ya. Peranan built-in flexibility ini dapat ditingkatkan dengan penambahan pengeluaran pemerintah pada proyek-proyek pekerjaan umum ya. Jadi pada stabilisasi anggaran otomatis ini yang dikenal dengan stabilizing budget. Nah, di sini ada penambahan pengeluaran pemerintah pada proyek-proyek pekerjaan umum yang tentu saja itu padat karya ya, yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak atau kita sebut dengan kesempatan kerja penuh. Kemudian yang keempat, macam kebijakan fiskal adalah anggaran belanja seimbang atau yang disebut dengan balance budget approach. Nah, suatu modifikasi dari pembelanjaan atas dasar anggaran yang disesuaikan dengan keadaan adalah pembelanjaan secara berimbang dalam jangka panjang atau long term. Nah, itu kira-kira yang menjadi macam-macam kebijakan fiskal. Ada pembiayaan fungsional, ada pengelolaan anggaran, ada stabilisasi anggaran otomatis, ada anggaran belanja seimbang. Nah, sekarang kita akan melihat dalam penerapan kebijakan fiskal tentu saja ada yang namanya perangkat-perangkat pelengkap atau instrumen. Apa saja itu? Yang pertama tentu saja yang menjadi perangkat dari kebijakan fiskal adalah perangkat kebijakan fiskal otomatis atau stabilisator terpasang. Apa yang dimaksud dengan stabilisator terpasang? Nah, ia merupakan segala sesuatu yang dapat menurunkan kecenderungan membelanjakan marginal dari pendapatan nasional sehingga dapat mengurangi angka multiplier. Nah, terdapat 3 stabilisator, yaitu yang pertama pajak. Apa itu pajak? Pajak langsung dapat mengurangi namanya kecenderungan membelanjakan marginal dari pendapatan nasional. Karena itu pajak langsung dapat bertindak sebagai stabilisator terpasang. Kemudian yang kedua, pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah. Ya, jadi stabilisator yang pertama adalah pajak, yang kedua adalah pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah, yang ketiga adalah pembayaran transfer pemerintah kepada masyarakat. Ya, seperti BLT, JPS dan macam-macam. Oke, itu yang perangkat pertama ya, perangkat kebijakan fiskal otomatis yang disebutkan sebagai stabilisator terpasang. Kemudian yang kedua, perangkat kebijakan fiskal diskresioner. Apa itu kebijakan fiskal diskresioner? Ini kebijakan fiskal diskresioner ini perlu dilakukan bila stabilisator terpasang tidak bisa menghilangkan fluktuasi kecil jangka pendek. Bahkan kadang-kadang muncul kesenjangan yang lebih besar dan lebih lama, ya. Oke, itu kira-kira ya. Ada 2 perangkat kebijakan fiskal, yaitu perangkat kebijakan fiskal otomatis, stabilisator terpasang, dan perangkat kebijakan fiskal diskresioner. Oke, sekarang kita akan melihat apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan dari fiscal policy atau kebijakan fiskal ini. Oke, tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Ya, artinya apa? Yaitu tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum di pihak lain. Ya, jadi dia ingin mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak, ya, tanpa adanya pengangguran. Kemudian jurang deflasi, jurang inflasi, dan kebijakan fiskal. Nah, jadi kita sering mendengar ada yang namanya jurang deflasi, ada jurang inflasi, kemudian ada kebijakan fiskal. Yaitu dengan menggunakan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi besarnya jurang deflasi atau inflasi yang ada dalam perekonomian. Ya, jadi kalau inflasi kan terjadi kenaikan harga, sementara deflasi itu terjadi penurunan harga yang bisa juga merusak pasar dan bisa memicu masalah perekonomian bagi pemerintah. Nah, apa itu jurang deflasi? Ya, jadi jurang deflasi di sini tingkat kegiatan ekonomi belum mencapai potensinya yang maksimal dan terwujudnya pengangguran. Ya, nah, jadi pengeluaran agregat perlu ditingkatkan atau dinaikkan dan pemerintah dapat pula mengurangi pajak yang dipungut dari penerima pendapatan dan perusahaan-perusahaan. Nah, kebijakan anggaran belanja defisit. Nah, di sini kebijakan pemerintah tersebut akan menaikkan tingkat kegiatan ekonomi dan mengurangi yang namanya pengangguran. Itu ya. Itu yang jurang deflasi. Apa yang disebut kemudian dengan jurang inflasi? Nah, jurang inflasi di sini pengeluaran agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang-barang dan jasa. Ya, jadi makanya terjadi kenaikan harga.
ya, karena di sini mungkin salah satu terjadi over demand, permintaan barang dan jasa berlebihan sementara produksinya sedikit kecil atau pas-pasan sehingga terjadi over demand sehingga menyebabkan terjadinya jurang inflasi. Nah, di sini pemerintah perlu mengurangi pengeluarannya dengan menaikkan tingkat dan jumlah pajak yang dipungut ya agar terjadi stabilisasi masalah harga. Kemudian kebijakan anggaran belanja terjadi surplus ya. Oke. Kemudian kita akan melihat akibat sekarang akibat kebijakan fiskal terhadap kegiatan perekonomian ya. Nah, kita akan lihat apa sebenarnya yang menjadi akibat ketika kebijakan fiskal ini diterapkan atau dilaksanakan. Ya. Nah, di sini kita akan lihat berkaitan itu tentu saja kalau kebijakan fiskal antara pendapatan nasional dan periodenya. Ya. Jadi dengan adanya kebijakan fiskal itu akan menyebabkan terjadinya kestabilan terhadap kegiatan perekonomian dalam jangka panjang ya. Nah, sementara ketika tanpa kebijakan fiskal dia menyebabkan kegiatan perekonomian itu pasang surut ya, bahkan dalam jangka pendek bisa menyebabkan terjadi inflasi, terjadi deflasi dan sebaliknya. Oleh karena itu dengan diterapkannya kebijakan fiskal dia akan mempengaruhi perekonomian, kegiatan perekonomian dalam jangka panjang agar supaya kegiatan perekonomian itu stabil dan tidak terjadi antara lain deflasi dan inflasi. Oke. Sekarang kita akan melihat anggaran pemerintah ya. Anggaran pemerintah ini mencerminkan yang namanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, di sini kebijakan fiskal seringkali dianggap sebagai kebijakan anggaran belanja pemerintah ya. Jadi banyak pihak pandangan yang mengatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan anggaran belanja pemerintah. Saldo anggaran belanja dapat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah yang menjadikannya sebagai 3 kondisi ya. Kita akan lihat di sini. Jadi anggaran pemerintah ini yang intinya dikelola atau dilaksanakan dalam bentuk kebijakan fiskal itu dapat dibagi menjadi 3 kondisi ya kebijakan fiskal. Yang pertama adalah anggaran belanja berimbang. Apa itu anggaran belanja berimbang? Jadi anggaran belanja berimbang ini adalah bisa terjadi apabila penerimaan pemerintah sama jumlahnya dengan pengeluaran pemerintah atau dengan kata lain penerimaan seimbang dengan pengeluarannya ya, itu anggaran belanja berimbang. Kemudian yang kedua adalah surplus anggaran belanja. Nah, surplus anggaran belanja ini jika penerimaan pemerintah lebih besar daripada pengeluarannya, maka keadaan yang demikian yang disebut dengan surplus anggaran belanja. Kemudian yang ketiga, defisit anggaran belanja. Nah, defisit anggaran belanja di sini jika penerimaan pemerintah yang lebih kecil daripada pengeluarannya akan mengakibatkan keadaan defisit terhadap anggaran belanja, yaitu besar pasak daripada tiang ya, besar dari pengeluaran daripada penerimaan. Kemudian anggaran pemerintah ini dia mencerminkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi perlu diingat kebijakan fiskal ini adalah kebijakan tentang anggaran belanja pemerintah yang bisa menciptakan 3 kondisi yang barusan saya bahas, yaitu belanja berimbang, kemudian surplus belanja dan defisit belanja ya. Kalau belanja berimbang berarti terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kalau surplus berarti terjadi penerimaan lebih besar dari pengeluaran. Ini sangat bagus, dan yang paling dihindari adalah defisit anggaran belanja, yaitu penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran. Jadi pemerintah terlalu boros dalam membelanjakan pengeluaran pemerintahnya. Oke. Sekarang kita akan lihat saldo anggaran belanja yang dipengaruhi oleh kebijakan pajak dapat dibedakan menjadi 2 kondisi. Masih tetap anggaran pemerintah. Kita akan lihat saldo anggaran belanja yang dipengaruhi oleh kebijakan pajak dapat dibedakan menjadi 2 kondisi. Yang pertama adalah pembelanjaan defisit. Nah, apa sebenarnya itu pembelanjaan defisit? Jadi pembelanjaan defisit ini adalah pembelanjaan yang terjadi apabila peningkatan pada pengeluaran pemerintah tanpa diikuti oleh peningkatan tarif pajak ya. Jadi dia belanja tapi mengalami penurunan karena apa? Pengeluaran pemerintah ini tidak diikuti dengan peningkatan tarif pajak kepada para pelaku usaha dan masyarakat. Ya, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah perubahan anggaran belanja berimbang dalam pengeluaran. Nah, jika pemerintah menaikkan tarif pajak yang menghasilkan pendapatan bagi pemerintah sama besarnya dengan jumlah penerimaan pengeluaran pemerintah, maka keadaan yang akan demikian dinamakan perubahan anggaran belanja berimbang dalam pengeluaran. Jadi pajak yang dihasilkan juga besar, tapi pengeluaran pemerintah juga besar, maka disebut dengan perubahan anggaran belanja berimbang dalam pengeluaran lewat kebijakan fiskal. Oke. Sekarang kita melihat, jika pemerintah mengalami defisit anggaran belanja, maka salah satu cara yang bisa ditempuh untuk menutupi kekurangannya adalah melakukan peminjaman. Jadi pemerintah bisa melakukan peminjaman melalui apa? Melalui bank sentral dan sektor swasta, ya. Jadi bukan tidak mungkin hal ini dilakukan jika pemerintah mengalami defisit anggaran. Jadi melakukan peminjaman terhadap bank sentral, Bank Indonesia yang menjadi otoritas moneter dalam mencetak uang dan mengelola keuangan di Indonesia lewat bank-bank umum maupun bank-bank swasta nasional, ya. Kira-kira itu yang dapat kita bahas tentang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan penganggaran. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kebijakan fiskal ini dalam kaitan dengan pengangguran, ya, sangat berkaitan erat. Nah, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran atau inflasi, ya. Jadi pada dasarnya terdapat 3 faktor yang menentukan besarnya perubahan dalam anggaran belanja untuk mengatasi kedua masalah tersebut, yaitu masalah pengangguran dan masalah inflasi. Ya, yang pertama, besarnya perbedaan antara pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai dengan pendapatan nasional akan tercapai pada konsumsi tenaga kerja penuh, ya. Jadi itu kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk kebijakan fiskal diskresional yang dilaksanakan, ya. Yang ketiga, besarnya kecenderungan konsumsi marginal pendapatan nasional atau yang kita sebut dengan MPC, marginal propensity to consume, ya. Itu. Jadi 3 faktor yang menentukan besarnya perubahan dalam anggaran belanja untuk mengatasi masalah pengangguran inflasi, ya. Kemudian defisit. Nah, defisit adalah selisih antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Nah, kebijakan fiskal bersifat ekspansif apabila terjadi kenaikan defisit pada anggaran belanja pemerintah, ya. Jadi kebijakan ketika disebut ekspansif bila terjadi kenaikan defisit pada anggaran belanja pemerintah, ya. Jadi pemerintah menerapkan cara yang ekspansif memperluas kebijakannya ketika penerimaan mereka itu menjadi kurang. Nah, kemudian kedua, defisit anggaran belanja pemerintah mengalami penurunan, maka kebijakan fiskal bersifat kontraktif, ya. Ya, jadi sebaliknya dengan yang tadi. Kalau tadi defisit, maka pemerintah itu harus bersifat ekspansif. Ketika terjadi penurunan, maka pemerintah juga harus menerapkan yang kebijakan fiskal kontraktif, yang lebih ketat, ya, lebih hemat. Oke. Kemudian perkiraan saldo anggaran belanja pada tingkat pendapatan nasional tertentu mempunyai arti pengendalian fluktuasi siklis pada pengeluaran dan penerimaan pajak. Nah, jadi hasil proses tersebut adalah saldo anggaran belanja yang dikoreksi secara siklis atau defisit anggaran yang dikoreksi secara siklis, ya, CAD, cadangan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya perubahan posisi kebijakan fiskal dapat diindikasi dengan perubahan defisit anggaran yang dikoreksi secara siklis, ya. Ya, secara sesuai situasi dan kondisi. Jadi ketika terjadi ketika terjadi defisit anggaran, maka dia diekspansif. Ketika dia terjadi penurunan, maka dia bisa menerapkan kebijakan fiskal yang kontraktif. Nah, itu kira-kira materi tentang kebijakan fiskal, tentang tentang instrumen-instrumen atau perangkat yang turut menentukan kebijakan fiskal ini. Bagaimana tujuan kebijakan fiskal, bagaimana penganggaran itu ditetapkan, kemudian bagaimana pandangan kebijakan fiskal, apakah sama dengan anggaran belanja, kemudian bagaimana dampak kebijakan fiskal terhadap pengangguran dan inflasi, dan kemudian bagaimana ketika terjadi defisit anggaran, tindakan kebijakan fiskal dalam mengatasinya seperti apa. Jadi kira-kira materi kita pada hari ini sekian, dan saya mengharapkan Anda semua bisa memahami
tentang kebijakan fiskal serta instrumen-instrumen yang turut mempengaruhi di dalam serta pengelolaan dan penerapannya di dalam kehidupan perekonomian bangsa dan negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.